Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini kita bicara tentang fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Itu ada di bab 1 buku ajar manajemen keuangan. Ada dua pengertian yang perlu teman-teman ketahui. Di sana ada pengertian dari Agus Sartono, kemudian ada lagi pengertian dari Bambang gitu ya. Yang pertama pengertian dari Agus Sartono tentang manajemen keuangan, bahwa manajemen keuangan itu berawal dari bagaimana perusahaan ini membelanjakan dana secara efisien dari dana-dana yang berhasil dihimpun. Jadi kalau kita bicara manajemen keuangan, di Pak Agus Sartono ini ngomong bahwa manajemen keuangan itu kalau dilihat dari sisi neraca, maka dia bicara dari sisi aktiva terlebih dahulu, kemudian baru berpikir bagaimana mencari dana, atau dia bicara dari sisi pasifa. Kemudian kalau pengertian manajemen keuangan itu dari Bambang Rianto gitu ya, bahwa Bambang Rianto itu mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah proses pencarian dana, kemudian mengalokasikan dana. Di sini ada benang merah yang perlu teman-teman ketahui. Ada dua skema pemikiran. Yang pertama, Agus Sartono berangkat dari aktiva kemudian ke pasifa. Kalau dari Bambang Rianto dari pasifa kemudian ke aktiva. Prinsipnya apa? Bahwa pengertian manajemen keuangan itu bisa dilihat dari neraca. Neraca sebelah aktiva dan neraca sebelah pasifa. Kalau neraca sebelah pasifa itu adalah dia pencarian dana atau sering disebut dengan kebijakan pendanaan. Kalau sebelah pasifa adalah kebijakan investasi atau pengalokasian dana. Nah, ini terkait dengan fungsi manajer keuangan. Manajer keuangan itu yang pertama dia memiliki fungsi pendanaan, mencari dana. Kemudian fungsi alokasi dana atau kebijakan investasi. Lalu yang fungsi ketiga adalah sebagai pembagi keuntungan atau disebut dari kebijakan dividen. Nah, kalau kebijakan dividen ini dia berarti mengalokasikan laba yang ada di laporan laba rugi. Apa itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen adalah perlakuan tentang laba. Bahwa laba ini mau diapakan gitu. Apakah akan direinvestasikan kembali, artinya tidak dibagi, ataukah laba ini akan dibagi dalam bentuk cash dividen. Jadi ini adalah kebijakan dividen. Ini yang kemudian sering disebut sebagai financial decision. Ya, kemarin saya sudah sempat ngomong bahwa financial decision itu ada kebijakan pendanaan, ada kebijakan investasi, ada kebijakan tentang dividen. Ya, atau orang biasanya ngomong keputusan pendanaan, keputusan investasi, kemudian kebijakan dividen. Lalu yang lebih lanjut apa? Yang lebih lanjut orang kadang-kala bertanya, lalu tujuan manajemen keuangan itu apa? Apakah tujuan manajemen keuangan itu maksimisasi profit ataukah memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan atau kemakmuran nilai dari perusahaannya? Sebenarnya sudut pandang itu tidak sepenuhnya salah gitu untuk yang misalnya berpendapat bahwa tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan profit. Tapi itu kurang tepat. Kenapa? Karena profit itu adalah bagian dari nilai perusahaan atau bagian dari kemakmuran perusahaan. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan? Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari semua penerimaan dan dari semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh gampangannya sebenarnya begini untuk teman-teman semua. Apa yang dimaksud dengan nilai? Contoh, ada sebidang tanah yang satu terletak di pinggir jalan, lalu yang satu lagi terletak ada di dalam kampung. Luasnya sama misalnya, kemudian kondisinya sama bagusnya, tetapi ketika itu dijual dua tanah itu, maka yang memiliki nilai jual mahal adalah yang ada di pinggir jalan raya. Kalau yang di dalam kampung maka nilai jualnya akan lebih rendah. Jadi orang melihat dua aset ini apa? Bukan dari wujudnya, tapi dari nilai yang dimiliki oleh tanah yang berada di pinggir jalan raya. Contoh lagi, kenapa misalnya ketika teman-teman ini melakukan pembelian barang di mall atau di supermarket, ini harganya lebih mahal ketimbang kalau membeli di pasar tradisional?
Apakah barangnya beda? Saya pikir bisa jadi sama. Tapi yang membedakan nilai yang melekat pada barang itu. Nilai yang melekat barang itu bisa karena kenyamanan, karena belanja di supermarket, bisa karena keamanan, bisa karena kebersihan, atau bisa juga karena nilai prestis. Ini adalah nilai. Jadi itulah tujuan manajemen keuangan yang paling tepat adalah meningkatkan nilai perusahaan untuk kemakmuran para pemilik perusahaan. Nah, di bahasan akhir tentang fungsi dan tujuan manajemen keuangan, ada yang namanya konflik agensi. Konflik agensi ini dimulai dari teorinya Jensen Mackling tahun 1976, bahwa teori agensi ini adalah teori yang menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan dari pemilik perusahaan. Dalam bahasa mereka itu adalah namanya prinsipal, kepada pengelola perusahaan yang dalam pandangan mereka adalah agen. Jadi ada pelimpahan kewenangan dari pemilik perusahaan kepada agen. Pelimpahan kewenangan seperti apa? Pelimpahan kewenangan untuk mengelola perusahaan. Nah, kemudian kenapa munculnya konflik? Ini yang menjadi masalah. Kenapa setelah kewenangan itu dilimpahkan kemudian memunculkan konflik? Konflik agensi itu akan muncul karena salah satunya disebabkan oleh yang disebut dengan asymmetric information, atau informasi yang tidak berimbang. Yang informasi yang tidak berimbang itu contohnya seperti apa? Contohnya, informasi tentang perusahaan ini lebih banyak dikuasai oleh para pengelola ketimbang para pemilik. Contoh gampangannya apa? Antara penjual dengan pembeli. Penjual ini mengetahui persis bagaimana kondisi barang yang dijual. Sementara pembeli, dia tidak mengetahui informasi yang mencukupi untuk barang yang mau dia beli. Nah, asymmetric information ini muncul ketika penjual tidak menginformasikan secara lengkap tentang barang yang mau dijual kepada calon pembeli. Ini akan memunculkan konflik, kalau di keuangan namanya konflik agensi. Kemudian konflik agensi yang kedua muncul itu karena yang disebut dengan namanya moral hazard. Ya, ada ketidakpercayaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ini. Nah, ketidakpercayaan itu karena bisa jadi penyalahgunaan wewenang oleh oleh para pengelola. Nah, di buku manajemen keuangan disebutkan bahwa konflik agensi ini akan lebih besar atau lebih berpotensi muncul jika ada idle cash atau dana kas yang menganggur itu terlalu besar. Jadi orang itu kadangkala kalau melihat uang dalam jumlah yang besar dan belum diperuntukkan biasanya tertarik. Ini juga dibahas di manajemen keuangan. Jadi kalau ada idle cash yang tidak diperuntukkan kegunaannya untuk investasi, biasanya menarik minat orang-orang yang memiliki keinginan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Pertanyaannya kemudian apa? Pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah pemilik, untuk mengatasi konflik agensi? Maka di sana muncul cost of agency, atau agency cost, atau biaya agensi. Nah, biaya agensi itu bisa berupa apa? Yang pertama, biaya agensi itu bisa berupa cash bonus atau uang kas. Jadi pemilik perusahaan ini memberikan bonus berupa uang kas. Dengan tujuan apa? Supaya manajemen dalam bekerja nggak usah berpikir macam-macam, tidak menyalahgunakan kewenangannya, dia fokus bekerja. Kalau misalnya mencapai pada target, maka dia akan dikasih uang tambahan dalam bentuk cash bonus. Ada lagi yang namanya pembagian share, common stock, atau pembagian laba sebagai bonus, pembagian saham sebagai bonus. Ada perusahaan yang mengambil kebijakan bahwa kalau manajemen berprestasi, maka dia akan memperoleh bonus berupa kepemilikan saham dari perusahaannya. Kemudian ada lagi yang namanya golden parachutes, ya. Ada lagi kemudian yang namanya poison pill.
Itu semua adalah sebuah kontrak yang sebenarnya menjamin bahwa manajer dalam mengelola perusahaan itu menjalankan dengan nyaman. Ya. Kalau ada sesuatu hal, misalnya terjadi pemindahan kepemilikan, maka ada upaya dari pemilik perusahaan supaya manajemen yang lama itu tetap mendapatkan kesejahteraannya. Saya pikir itu saja secara ringkas yang bisa saya sampaikan dari bab 1. Untuk selebihnya bisa mempelajari slide yang sudah saya share di grup WA. Kemudian ada beberapa latihan pertanyaan di buku ajar saya dengan Pak Sawi. Itu bisa dipelajari sebagai bahan untuk latihan bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat apapun juga, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.